Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Salim Laudin yang mewakili Ibu Pimpinan Kepala SMA Negeri 22 Maluku Tengah. Yang kami hormati Bapak Franky Watimuri sebagai narasumber aksi nyata diseminasi budaya positif. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 22 Maluku Tengah. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul guna mengikuti aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa oleh Ibu Dr. Randa Hadijah. Kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita memohon kepada Allah semoga Allah memberi kelancaran dalam kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika li sultanika al-alim. La nuhsi sina 'alaika anta kama asnaita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami masuk ke acara selanjutnya, pembukaan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh Bapak Salim Laudin. Kepada Bapak disilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang berlaku atau berjalan pada hari ini. Saya mewakili Ibu Pimpinan SMA Negeri 22 Maluku Tengah untuk menyampaikan beberapa hal menyangkut kegiatan yang dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih bisa berada dalam kondisi sehat walafiat di tempat ini. Dan yang kedua,
dalam rangka mengikuti kegiatan yang dimaksud, sangat diharapkan sungguh dari kita semua untuk tetap berpacu, bersemangat mengikuti kegiatan yang dimaksud secara baik yang menjadi acuan untuk pengembangan diri dan penanggulangan segala kegiatan yang terjadi di lingkungan sekolah kita terkait dengan aksi budaya positif. Untuk itu, tidak panjang lebar dari saya menyampaikan hal ini. Harapan saya sesungguhnya atau harapan dari pimpinan SMA Negeri 22, marilah kita sama-sama bergandengan tangan untuk berusaha dan memajukan semua aktivitas aksi nyata budaya di lingkungan kita menjadi suatu bukti nyata dalam keseharian dalam proses pembelajaran kita ke depan. Demikian apa yang saya sampaikan merupakan pesan dari Ibu Pimpinan, dan harapannya semoga kegiatan ini bisa berjalan secara lancar, aman, dan tertib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, acara berikutnya penyampaian materi aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Bapak Franky Watimuri. Kepada Bapak disilakan. Ya, selamat siang ibu-ibu. Siang, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semua, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih karena memang kesempatan kali ini dalam kesibukan Bapak Ibu boleh menempatkan diri di sini untuk sama-sama kita ada dalam penyampaian diseminasi penjelasan terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai proses diseminasi ini sama saja dengan kita punya proses yang ada di kelas Bapak Ibu. Jadi ibaratnya saya memberikan materi, Bapak Ibu sebagai peserta dalam kegiatan diseminasi Bapak Ibu. Kita sebelum melakukan kegiatan kita mungkin melakukan suatu kesepakatan atau kesepakatan dalam proses pembelajaran, sehingga nanti dalam pelaksanaannya dia berjalan secara normal. Salah satu, saya tidak menampilkan lagi, tetapi salah satu kesepakatan yang mungkin saya kasih contoh ketika kegiatan diseminasi dilaksanakan, mungkin Bapak Ibu saling menghormati dalam kaitan dengan memberikan ketika teman memberikan masukan atau saran itu tidak kemudian dicelah atau dipotong. Kemudian setelah mungkin saya memberikan materi, ketika Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu mungkin mengacungkan tangan. Itu beberapa hal yang disampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan kesepakatan yang lain. Ada Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu ada menerima telepon, mungkin Bapak Ibu bisa menerima telepon yang di luar, atau Bapak Ibu mau ke kamar kecil boleh dengan mengacungkan tangan. Mungkin itu kesepakatan yang kita buat ya Bapak Ibu ya? Iya. Ya, Bapak Ibu, mungkin yang kita sampaikan ini adalah budaya positif. Bapak Ibu kelihatannya sayang terlalu, semuanya kan agak sedikit bingung-bingung nih. Ini kan dulu berdua nih, ya kan? Nah, mungkin saya minta yang duduk berdua nih saling memandang lalu coba untuk tersenyum. Ya, coba untuk tersenyum, karena kalau misalnya menciptakan budaya yang positif ini itu berawal dari senyum dulu. Ibu mungkin lihat gitu. Jadi kalau detik-detik pertama itu pasti tidak senyum, tapi kalau misalnya mulai nganga, melihat, tapi jangan lihat bibirnya.
Coba-coba, nah, itu kelihatan. Ibu Piet senyum. Iya Bapak Ibu, itu semacam ice breaking yang membuat kita kembali berpikir bahwa sebenarnya budaya positif itu harus berakar dan berada pada kita. Jadi mulai dengan senyum itu mungkin merubah aura kita yang tadi sedih, ada kecemasan dan lain-lain, itu bisa menimbulkan aura yang positif. Iya Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang budaya positif, ini adalah aksi nyata saya diseminasi dalam proses penyelesaian calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Tugas kita adalah mendiseminasi atau memberikan masukan kepada teman-teman pengimbasan terkait dengan budaya positif. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang budaya positif, itu yang ada di pikiran Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang baik-baik, yang baik-baik. Nah, kita lihat ada budaya positif. Kalau misalnya Bapak Ibu bilang budaya positif, berarti kegiatan-kegiatan yang kebiasaan-kebiasaan yang kita timbul itu selalu hal-hal yang baik. Tapi nanti kita lihat Bapak Ibu, apa yang pemahaman apa yang selama ini Bapak Ibu tahu tentang budaya positif, nanti kita bisa lebih cermati di sini. Ini budaya positif yang akan kita pelajari di hari ini. Sebagai guru yang baik Bapak Ibu, kita harus memiliki yang namanya budaya positif. Untuk mempelajari budaya positif, kita harus menerapkan beberapa konsep. Ada beberapa konsep yang akan kita pelajari, di antaranya adalah disiplin positif, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol, restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah 6 konsep yang seharusnya di dalam lingkungan pendidikan ini kita harus paham betul terkait dengan ini. Ya, kita masuk pada konsep yang pertama, ini adalah disiplin positif. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, di dalam budaya positif itu ada konsep yang namanya disiplin positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau Ibu Endang, menurut Ibu Endang, kalau disiplin saja dulu. Kalau disiplin itu menurut Ibu Endang apa selama ini yang Ibu Endang paham? Tepat waktu. Kira-kira ada ibu yang lain? Ibu Mengikuti aturan yang berlaku. Iya. Jadi kalau berbicara tentang disiplin, yang ada di kita punya pikiran itu melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan. Salah satu contohnya adalah datang tepat waktu untuk guru dan juga siswa. Jadi itu salah satu yang mungkin contoh ya waktu itu ya. Kita lihat disiplin positif. Apa itu disiplin? Menurut Diana Mosen itu arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri dan bukan yang dari luar. Yang tadi saya sudah sampaikan itu menurut para ahli Bapak Ibu. Kemudian di dalam budaya kita bahwa kata disiplin itu juga dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, kita melakukan disiplin itu karena atas dasar kepatuhan. Artinya apa? Bahwa kita melakukan disiplin untuk mendapat kepatuhan orang lain, seperti contohnya begini. Kalau kepala sekolah tidak ada, kita tidak masukin. Tapi kalau kepala sekolah ada, kita masuk sesuai dengan jam yang ditentukan. Itu untuk mendapatkan kepatuhan daripada orang lain. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi terkadang memang ada orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu, kita semua memiliki karakter berbeda-beda. Tetapi ada orang yang melakukan disiplin itu karena
berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, sehingga apa yang mereka lakukan itu benar-benar bukan karena aturan, bukan karena pimpinan, bukan karena untuk dinilai orang yang baik, tetapi memang mereka lakukan adalah hal-hal yang diyakini. Mungkin ada contoh-contoh real di lingkungan kita. Kalau kita bilang orang tuanya tuh dulu disiplinnya tinggi, kemudian anaknya juga, tapi secara tidak langsung sebenarnya bukan turunan dari orang tuanya, tetapi dia memang melakukan itu berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin juga adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan atau mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Jadi hampir sama dengan yang tadi Bapak Ibu, bahwa disiplin itu juga ada tanggung jawabnya. Ini kita kembali ke yang namanya disiplin positif. Tadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ini yang harus kita terapkan Bapak Ibu, disiplin positif. Di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, itu terkadang proses-proses ini kita tidak mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak yang kita ada bermasalah, dia tidak berubah. Karena kita tidak memberikan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif, lebih mengarah ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif yang merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol dan pembentukan kepercayaan diri, bertanggung jawab dan mampu menumbuhkan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu baca di depan. Jadi ini disiplin positif Bapak Ibu. Nanti ke belakang baru Bapak Ibu bisa lihat kira-kira yang dibilang disiplin positif, dia punya hubungan keterkaitan dengan budaya positif itu seperti apa. Ini nilai-nilai kebijakan yang tadi ini Bapak Ibu. Ini kebajikan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya nilai-nilai tersebut bersifat universal, Bapak Ibu. Dia berada pada semua lini ini, Bapak Ibu. Jadi kalau ada di suku, itu juga ada nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini dia punya banyak berbagai suku, berbagai agama, dengan nilai-nilai kebajikan itu secara universal itu semuanya pasti memiliki hal yang sama. Dia memiliki kebajikan. Jadi ini yang dimaksudkan dengan nilai-nilai tersebut yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian Bapak Ibu ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini untuk yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang bisa kita terapkan di sini adalah beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini profil pelajar Pancasila merupakan kebajikan, nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Kemudian ini berdasarkan Ivo Primary Years Program. Jadi dia ini adalah lembaga-lembaga survei, lembaga-lembaga penelitian yang mengeluarkan ini Bapak Ibu. Jadi sikap murid ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Jadi ini yang harus nilai-nilai kebajikan yang harus ada di dalam diri murid. Kemudian ini juga petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ya, jadi
Mungkin itu terkait dengan disiplin positif Bapak Ibu. Jadi kalau disiplin positif itu dia lebih cenderung ke hal-hal yang tadi dengan berpatokan pada nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau dulu kita cuma disiplin itu berhubungan dengan aturan sekolah, sekarang itu kita beralih berpikir membangun pemikiran yang agak berbeda. Ketika kita membawa untuk anak-anak ini ke ranah disiplin adalah berpatokan pada aturan, maka akan muncul kesenjangan dan akan muncul ketidakpastian. Artinya apa? Bahwa yang dibentuk itu dia tidak permanen. Dibentuk tidak permanen seperti apa? Dia hanya berlaku dalam jangka waktu yang pendek. Dia tidak punya manfaat untuk waktu yang panjang. Karena anak-anak ini dibina dan dituntut untuk melakukan hal yang mungkin saja mereka tidak mau lakukan. Karena itu karena keterpaksaan, karena itu adalah aturan. Itu Bapak Ibu. Jadi disiplin itu dibangun berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Artinya disiplin itu karena dia bertanggung jawab, bukan karena aturan. Ya Bapak Ibu. Ya, mungkin itu terkait dengan teori konsep yang pertama, disiplin positif. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta retribusi. Di sini sih agak sedikit menarik Bapak Ibu. Karena yang kita temukan di lapangan itu ternyata dia agak berbeda dengan apa yang harus kita lakukan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen ini terdapat 3 perilaku manusia yang ada. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah perilaku manusia dengan level paling rendah. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang memilih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, dia seringkali pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada dirinya adalah bagaimana kalau saya tidak melakukan itu? Kira-kira kalau saya tidak melakukan itu, apa yang saya dapatkan? Atau kalau saya lakukan, apa yang dapat berpengaruh terhadap saya itu seperti apa? Ini ada pada level paling rendah pada perilaku manusia. Jadi dia untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman, itu dia lebih memilih seperti itu. Jadi dia bikin itu karena dia mau menghindari, karena keterpaksaan. Ini adalah level yang paling rendah. Kemudian untuk nomor 2 ini adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mana dalam bekerja dia ingin mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan, kemudian imbalan dalam bentuk apapun, dalam bentuk uang, dalam bentuk pujian dari pimpinan, dia mendapatkan penghargaan dalam bentuk sertifikat. Sehingga ini orang-orang ini mempertanyakan kalau dia bekerja apa yang dia dapat. Gitu. Terkadang memang dalam keseharian kita, dalam pekerjaan, kadang-kadang salah satu contoh nih, kalau misalnya kita mendapatkan tugas dan tanggung jawab terkait dengan jam mengajar misalnya. Nah, ketika kita mendapat jumlah jam mengajarnya sedikit, lalu kemudian pimpinan sekolah minta untuk bekerja ini, saya tidak mau. Saya tidak mau karena saya tidak dapat jam sesuai dengan apa yang saya mau. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Jadi nomor 3 ini adalah motivasi perilaku manusia yang dia berada pada tingkatan yang atas. Karena dia bekerja bukan untuk apa-apa, bukan menghindari ketidaknyamanan, bukan mendapatkan imbalan atau pujian, tetapi dia benar-benar bekerja karena memiliki nilai-nilai yang dia percayai. Salah satu, kalau misalnya kita seringkali mendengar bahwa sudah siapa Pak, atau kerja saja, nanti tentu anak-anak yang dapat. Itu mungkin adalah salah satu bagian dari nilai-nilai yang mereka percayai, bahwa dengan apa yang mereka lakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, akan mereka dapatkan itu sesuatu yang lebih baik. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu mungkin dalam proses pembelajaran mungkin Bapak Ibu lebih sering memberikan hukuman
atau konsekuensi. Ibu Eda mungkin pernah memberikan hukuman ke siswa? Pernah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Dalam disuruh membuat tugas tapi tidak membuat, lalu saya suruh mereka untuk misalkan Angkat kaki. iya, Kalau menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? hukuman Hukuman ya? Iya, jadi kalau misalnya hukuman konsekuensi dari restitusi, Bapak Ibu bisa lihat. Kalau hukuman ini dia tidak terencana atau terjadi tiba-tiba. Tiba-tiba saja siswa itu datang terlambat, Ibu Matul bilang di luar, itu adalah hukuman atau konsekuensi? hukuman bukan konsekuensi. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita lihat apakah memang itu hukuman atau konsekuensi. Hukuman konsekuensi dari restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau terjadi tiba-tiba. Kalau misalnya konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang hukuman bersifat satu arah, artinya guru yang memberikan hukuman, dia tidak ada timbal balik. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang kedua, sikap guru selalu memonitoring murid, adalah konsekuensi. Bapak Ibu, jadi kalau misalnya yang tadi kasus seperti tadi, kalau misalnya di dalam proses pembelajaran awal guru yang bersangkutan telah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bahwa siswa yang hadir tidak tepat waktu harus di luar, itu berarti konsep yang tadi itu adalah konsekuensi. Karena kemudian hukuman. Apakah Ibu Nova menampar siswa itu hukuman? Ya, itu Hukuman. Saya pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Nova untuk menetralisir kondisi. Jadi ini mengkondisikan Bapak Ibu. Jadi itu benar-benar itu merupakan suatu hukuman. Tetapi ketika Ibu Nova itu mau menampar, Ibu Nova bilang begini, anggap saja ini di rumah. Itu berarti konteks lingkungan sekolah itu tidak ada. Tapi tetap saja itu adalah hukuman. Pada saat itu Ibu Nova itu mengkondisikan lingkungannya sebagai lingkungan di rumah, yang mana status Ibu Nova itu adalah sebagai orang tua, sehingga itu adalah tidak masuk di dalam ranah dalam lingkungan sekolah. Tetapi itu tetap kategorinya adalah berupa hukuman fisik. Ya. Kemudian restitusi Bapak Ibu. Dari proses hukuman dan konsekuensi itu pasti kita mengarah ke yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang menjalankan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau misalnya kita melakukan restitusi, itu kita akan menciptakan kondisi sehingga murid itu pasti memperbaiki kesalahan. Kenapa sampai kejadian-kejadian yang ada di sekolah ini terus berulang? Karena kita tidak menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Walaupun benar dalam budaya-budaya kita bahwa masa sih dibilang satu kali tidak bisa berubah, dan di sini bilang berulang-ulang tapi tidak berubah karena proses ini tidak kita ciptakan. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya ini mungkin antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini Bapak Ibu, ada salah satu yang harus Bapak Ibu lihat. Ini pertama kasus Ibu Anas di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan diberikan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA, menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA
menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA dan mengapa? Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Mungkin satu orang atau dua orang bisa. Ya, Ibu Nur. Ya, terima kasih Pak Angki. Saya mencoba untuk menjawab dua pertanyaan sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kalau menurut saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno. Mengapa saya tidak setuju? Karena yang pertama-tama itu Pak Seno sudah membuat anak ini dia merasa tidak nyaman. Dia tidak nyaman dan akibat dari apa yang dilakukan oleh Pak Seno, teman-temannya menertawakannya, membuat dia seperti malu ya. Nah, lalu yang kedua, menurut saya tindakan Pak Seno ini adalah konsekuensi, karena dia Pak Seno membuat siswa yang bersangkutan itu tidak nyaman. Ya, karena tadi saya simak konsekuensinya itu siswa merasa tidak nyaman. Sekalipun memang ada hukuman yang diberikan oleh Pak Seno, berdiri di depan kelas dan pegang hidung, hukuman fisik. Tapi itu yang tadi saya simak, siswanya tidak nyaman. Berarti tindakan yang dilakukan Pak Seno ini membuat siswa tersebut tidak nyaman. Itu menurut saya. Ya, terima kasih Ibu Nur. Kalau Bapak Ibu yang lain? Ya, Ibu. Ya, saya mencoba untuk menjawab nomor 1 dan nomor 2. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap kita? Mengapa? Nah, setelah kita baca redaksi di atas, maka saya sendiri tidak sangat setuju dengan sikap Pak Seno terhadap IPA. Mengapa? Karena Pak Seno sama halnya membuat siswa IPA itu tidak nyaman dan akan merasa malu untuk merasa malu terhadap teman-temannya karena Pak Seno telah memperlakukan dia seperti itu. Maka akan timbul rasa malu dan semakin dia tidak akan ada minat untuk belajar matematika itu. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Dan menurut saya adalah sebuah hukuman. Kenapa? Tindakan Pak Seno di atas itu tiba-tiba, tidak terencana. Jadi makanya saya anggap itu adalah hukuman karena tidak terencana. Jadi bukan konsekuensi. Ya, demikian. Ya, ada Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mencoba menjawab ilustrasi yang ada di papan ilusi itu dengan menjawab pertanyaan yang pertama. Dari ilustrasi itu timbul soal, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Saya selaku guru juga saya setuju. Saya setuju, alasannya Pak Seno memberikan tindakannya itu berupa hukuman. Karena tanpa hukuman yang diberikan oleh Pak Seno, walaupun tas yang dijatuhkan itu sengaja dan tidak sengaja,
tindakan yang diberikan oleh Pak Seno itu merupakan satu hukuman supaya IFA lain kali tidak berdiam diri, tidak lagi tidak menguasai lagi pelajaran matematika. Nah, tinggal disiplin positif yang timbul dari diri IFA sendiri terhadap hukuman yang diberikan tadi oleh Pak Seno. Nah, itu jawaban saya. Jadi itu sebuah hukuman untuk IFA-nya tetap atau supaya IFA berubah dia tindakan karena berhubungan dengan disiplin tadi, apalagi disiplin yang positif. Nah, yang kedua, soal yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, karena dari hukuman baru ada konsekuensi. Karena kalau konsekuensi itu berarti kesepakatan. Nah, nomor 2 itu masih merupakan hukuman, belum ada konsekuensi. Konsekuensi berarti hukuman. Nah, misalnya kalau Pak Seno bilang, IFA kamu hari ini Anda boleh berdiam diri untuk tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Boleh. Saya masih menerima hukuman, menerima kekalahan, menerima situasi Anda saat ini. Namun minggu berikut ketika saya punya jam, Anda tidak boleh begitu lagi. Itu namanya konsekuensi yang di dalamnya terdapat kesepakatan. Jadi seperti itu jawaban dan alasan saya terhadap 2 pertanyaan tadi. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Iya, terima kasih. Bagi ibu-ibu yang tadi sudah bertanya, ya kita ini adalah kegiatan tematiknya. Nanti setelah ini Bapak Ibu, setelah kita selesai pada materi ini, nanti kita bisa lihat apakah jawaban yang disampaikan oleh Ibu Nova itu harus dilakukan atau jawaban yang disampaikan oleh Ibu On itu bisa lebih jelas. Nanti kita lihat setelah ini Bapak Ibu. Jadi memang ini hukuman, konsekuensi dan restitusi yang tadi sudah disampaikan bahwa hukuman konsekuensi itu secara spesifik bahwa hukuman ini terjadi secara tiba-tiba. Ya, tadi Ibu Umi sudah sampaikan. Kemudian konsekuensi ini diterima karena di awal itu sudah ada kesepakatan. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kita akan mengkondisikan seperti tadi Ibu Nova juga sampaikan bahwa si murid itu merasa tidak nyaman, dia masuk juga di konsekuensi. Nah, nanti setelah ini Bapak Ibu kita akan melihat apakah jawaban Bapak Ibu itu mengarah ke situ dan kita akan melakukan seperti yang itu. Nanti setelah ini baru kita lihat. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi Bapak Ibu kalau yang namanya hukuman di dalam budaya positif dan di dalam budaya positif, hukuman ini adalah identitas gagal Bapak Ibu. Jadi ketika seorang guru itu memberikan hukuman ke siswa, itu adalah guru menuntun ke arah yang gagal. Kalau kita belajar tentang teori daripada Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu, itu teori dari Ki Hajar Dewantara itu dia merujuk pada bagaimana guru itu menuntun murid. Dia tidak bisa mengubah murid, tapi dia menuntun. Ibarat guru itu adalah seorang petani, seperti itu. Jadi guru dia hanya punya tugas untuk menuntun murid untuk menjadi yang lebih baik. Kalau diibaratkan sebagai petani Bapak Ibu, kalau misalnya guru petani, guru menanam padi, tidak mungkin dia mengharapkan padi itu menghasilkan jagung, tidak mungkin. Dia tidak bisa merubah padi itu menjadi jagung. Yang dia bisa lakukan adalah bagaimana membuat produksi padi itu menjadi lebih baik. Dia mengelola tanahnya, dia menyiram, dia memberikan pupuk, itu. Tapi mengubah padi itu menjadi jagung tidak bisa. Begitu juga halnya dengan kita sebagai guru. Kita hanya menuntun siswa bagaimana dia punya perilakunya berubah, tetapi kita tidak bisa mengubah dia untuk menjadi yang lebih baik. Hanya menuntun Bapak Ibu. Kita menuntun siswa itu kalau hukuman itu adalah identitas gagal. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi identitas sukses ini adalah konsekuensi dan restitusi. Kenapa dia identitas sukses ini dia lebih cenderung ke disiplin? Karena walaupun kelihatannya konsekuensi ini juga
dia harus terima karena dia melakukan kesalahan, tapi itu ada konsekuensi. Ada sesuatu yang membuat pernyataan sehingga dia melewati. Bapak Ibu lihat, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Gitu. Konsekuensi yang tadi Bu Nova sampaikan, tidak nyaman benar, tapi tidak untuk jangka waktu yang pendek. Jadi dia tidak nyaman untuk waktu itu. Tapi kalau hukuman ini, dia akan berpikir dan itu akan melekat sepanjang hayat. Contoh Bapak Ibu, kita dalam proses pendidikan guru penggerak, ada tugas kita yang namanya trapesium usia. Trapesium usia itu kita menggambarkan dari jenjang sekolah SD, SMP, SMA, kuliah dan kerja. Kita menggambarkan. Lalu ada satu pertanyaan yang menunjuk situ. Peristiwa apa yang paling mengecewakan di saat proses trapesium di saat sekolah SMA? Proses SMA itu banyak orang. Jadi misalnya seperti saya Bapak Ibu menceritakan tentang peristiwa di saat SMA yang saya dipukul oleh guru saya itu menjadi ingatan sampai sekarang ini. Walaupun itu tidak membuat kemudian kita membenci guru, itu tidak. Tetapi ada yang tersimpan. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa yang paling disenangi, yang mendapatkan suatu kebahagiaan waktu sekolah. Ternyata ada salah satu guru saya, itu guru matematika, itu memberikan penghargaan yang luar biasa kepada saya. Dan itu membuat termotivasi untuk melakukan hal yang baik. Dan kebetulan gurunya itu almarhum, Bapak Ibu. Kita lanjut. Dan itu menggambarkan sesuatu yang baik, Bapak Ibu. Dan kita setelah sekian banyak, sekitar 30 tahun lebih itu saya mencari fotonya itu tidak dapat. Setelah saya hubungi, ternyata dapat dan saya tampilkan di situ. Jadi Bapak Ibu kelihatan bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Dia tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Yang dimaksudkan dengan korban mendapatkan keadilan itu seperti apa Bapak Ibu? Kalau kita mendapatkan hukuman, memberikan hukuman, kadang-kadang korban bisa mendapatkan keadilan. Artinya dia walaupun melakukan kesalahan, tetapi dalam proses-proses dia pasti mendapatkan keadilan. Murid anak akan tersakiti. Kemudian untuk konsekuensi ini Bapak Ibu, tidak nyaman yang tadi seperti yang tadi Bu Nova sampaikan, tapi ini dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Artinya dengan kondisi konsekuensi ini karena ada kesepakatan, korban ini bisa diabaikan. Artinya karena apa? Karena dia punya jangka waktu ini yang pendek, dia tidak membekas. Kemudian tidak dibuat nyaman, restitusi. Kemudian restitusi merupakan pilihan Bapak Ibu. Restitusi yang merupakan pilihan ini maksudnya dalam suatu peristiwa penyelesaian masalah, ini bisa kita menggunakan restitusi, tetapi jika masalah-masalah itu lebih tinggi, itu kita tidak bisa menggunakan yang namanya restitusi. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Menguatkannya Bapak Ibu, jadi dia berbeda jauh dengan hukuman. Kemudian korban mendapatkan ganti, anak mendapatkan penguatan. Ini Bapak Ibu, ya tadi apakah hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau mencatat 10 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Karena dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tidak pernah ibu membuat bahwa orang mencatat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Tanggung jawab untuk Bapak Ibu kan? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam,
hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Kenapa termasuk konsekuensi? Padahal sama-sama lari nih. Ini mengelilingi lapangan basket. Ini peruntukannya berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau lari mengelilingi basket terlambat hadir di sekolah, dia tidak konsisten dengan apa? Dia tidak hadir di sekolah bukan berarti dia harus lari. Tapi kalau lari lapangan basket untuk pelajaran PJK, ini adalah pelajaran. Jadi ini bukan hukuman Bapak Ibu. Dia lari 20 kali pun tidak bukan hukuman, karena ini pelajaran PJK ini adalah pelajaran olahraga yang mengharuskan dia melakukan. Mungkin ada satu pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira kalau kita menyuruh siswa itu membersihkan toilet, apakah itu hukuman? Konsekuensi. Apakah hukuman itu boleh dijalankan? Itu konsekuensi Pak, alasan saya. Ya. Ketika saya menyuruh dia membersihkan toilet, pasti atas dasar ada hukuman. Jadi dia punya hukuman. Saya bilang itu konsekuensi ya. Misalnya hukumannya dia terlambat, kamu terlambat ya. Nah, saya tidak memberikan kamu hukuman, tapi saya memberikan konsekuensi. Kamu membersihkan toilet. Ya, jadi ya tadi saya bilang mengkondisikan Bapak Ibu. Jadi kalau mengkondisikan, berarti yang pertama yang menjadi inti adalah konsekuensi adalah sesuatu yang sudah pernah kita melakukan kesepakatan. Tetapi kalau hubungan itu adalah terjadi dengan tiba-tiba, baik maupun berbentuk fisik maupun psikis. Ya, jadi nanti Bapak Ibu itu pendapat Bapak Ibu nanti setelah ini kita bisa merefleksikan, kemudian mengetahui kira-kira mana yang harus kita jalankan. Tidak ada yang salah, pendapat tidak ada yang salah. Semuanya menjalankan itu sesuai dengan apa yang memang di lapangan kita jalankan. Ya, itu tadi terkait dengan hukuman konsekuensi dari restitusi. Bapak Ibu tadi di bobnya ini teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Tadi penghargaannya tidak saya tampilkan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, untuk membuat suatu siswa itu memiliki kemauan untuk belajar, apakah pernah Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada mereka? Pernah. Penghargaan dalam bentuk apa Bapak Ibu? Pujian. Penghargaan dalam bentuk pujian. Penghargaan dalam bentuk ranking nih. Memberikan nilai tambahan, memberikan hadiah kepada mereka, memberikan nilai tambahan kepada mereka. Memberikan nilai tambahan, memberikan pujian di depan orang lain, ya kan? Ya. Penghargaan itu dia bisa merujuk pada positif, tapi dia juga bisa merujuk pada negatif. Salah satunya, memberikan penghargaan adalah merusak hubungan. Merusak hubungan kenapa? Salah satu contoh. Kalau misalnya saya mengajar, saya selalu puji si A, merusak hubungan antara satu teman dengan yang teman lain. Karena dia cemburu. Itu. Iya, artinya ini teori-teori yang disampaikan bahwa penghargaan dan penghargaan ini memberikan dampak yang cukup panjang. Salah satu contoh Bapak Ibu, kalau kita lihat anak-anak bertanding di sini, kecewanya bukan main karena tidak mendapatkan juara, karena mereka tidak dibekali untuk bisa menerima itu, karena penghargaan itu, karena merasa pintar nih, pintar, tapi satu ketika ada orang lain yang lebih, dia pasti kecewa. Dan itu akan membekas. Jadi penghargaan ini, Bapak Ibu, penghargaan ini ada yang harus dibuat, tapi tidak terlalu kontinu. Salah satu contoh, kalau misalnya saya mengajar, kemudian memberikan hari ini nih, siapa yang tahu jawab dikasih coklat. Ibu Endah, hari ini Ibu Endah makan coklat, besok makan coklat. Ketika saya diganti, guru mata pelajaran yang diganti, anak-anak tidak bersemangat untuk belajar. Karena yang saya lakukan dahulu itu tiap saat memberikan itu coklat. Coba kalau guru lain masuk tidak coklat, dia tidak akan mau. Karena sudah membiasakan dirinya seperti itu. Jadi itu salah satu contoh bentuk penghargaan yang berpengaruh terhadap disiplin.
Ya. Konsep yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Kenapa bukan kesepakatan, tapi keyakinan? Nanti kita lihat waktu itu. Jadi keyakinan kelas merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat bersama semua anggota kelas, yaitu murid dan guru. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Mungkin Bapak Ibu wali-wali kelas dan juga guru mata pelajaran waktu pertama kali masuk di tahun pelajaran yang baru telah melakukan yang namanya keyakinan kelas. Saya yakin pasti ada. Ibu Eda buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Keyakinan Tapi kelas. awalnya itu kesepakatan. Oh, kesepakatan. Tapi setelah mempelajari yang dari PMM itu ada perubahan, Oh. tidak jadi kesepakatan tapi keyakinan kelas. Siap. Ya, nanti Bapak Ibu kita lanjut. Bapak Ibu diminta untuk mengamati video ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Siapa ini? Bu Guru, saya ada uang. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas TKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut David Golden pada bukunya Restitution Respecting School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berceceran, bisa saja guru harus menambah lagi peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu,
Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ibu dan Bapak Guru memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Pembuatan keyakinan perlu melibatkan seluruh anggota kelas dan maknanya dipahami dengan baik. Jadi, kalau ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru bisa mengajak murid melakukan refleksi dengan mengacu pada keyakinan tersebut. Proses ini akan membimbing murid untuk memiliki motivasi level 3, yaitu untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Dengan begitu, motivasi yang terbentuk adalah motivasi internal berjangka waktu panjang, bukan motivasi eksternal yang berjangka waktu pendek. Wah, tidak terasa banyak sekali ya yang sudah kita pelajari di materi. Selamat belajar dan mencoba Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Iya Bapak Ibu, tadi video yang ditayangkan tadi lebih menggambarkan tentang keyakinan kelas. Jadi memang dia lebih simpel, kemudian keyakinan kelas ini dengan melakukan yang lebih baik pasti dapat membuat murid itu punya budaya positifnya muncul. Jadi Bapak Ibu, kita masih belajar membuat keyakinan kelas. Buatlah minimum 10 peraturan yang berbeda, di mana peraturan ini yang akan digunakan untuk bagian-bagian berikut dari praktik keyakinan kelas. Yang kedua, semua peraturan yang sudah dimunculkan pada bagian pertama harus diubah menjadi kalimat positif. Yang tadi sudah disampaikan di video tadi juga, tulis setiap kalimat positif yang muncul. Keempat, selanjutnya dari seluruh peraturan yang muncul menyaringkan menjadi satu nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Yang berikutnya adalah tulis setiap kalimat keyakinan kelas yang muncul. Ini nanti Bapak Ibu kita mempraktikkan di kelas masing-masing untuk wali kelas dan juga guru mata pelajaran yang ingin membuat keyakinan kelas. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini mereview saja. Kita mereview peraturan kelas atau keyakinan kelas adalah hal yang sama menurut Bapak Ibu? Benar atau salah? Suaranya kuat. Ibu Enang, peraturan kelas dan keyakinan kelas adalah hal yang sama? Salah. Kita lihat. Iya, salah. Kemudian, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal? Benar. Benar, betul. Benar? Benar. Kita lihat. Benar. Kita lihat lagi. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Misalnya nih, menggunakan helm saat mengendarai motor. Itu kira-kira peraturan keyakinan apa? Yang tadi keyakinan banyak tadi sudah disampaikan tuh Bapak Ibu, masih ingat? Yang ada menghormati, bertanggung jawab. Kira-kira Bapak Ibu kalau saya pakai helm waktu bermotor tuh kira-kira apa? Pakai helm itu supaya apa? Aman. Lain lagi. Menjaga apa ya? Benturan. Kalau benturan berarti apa yang terganggu? Ibu ini keselamatan. Kita lihat keselamatan. Membawa sampah pada tempatnya. Kebersihan, menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Hormat, sopan. Ibu, kita lihat. Ya, selalu bersikap positif, hormat. Kemudian ini mereview saja Bapak Ibu. Urutkan langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan keras serta pendalamannya. Bapak Ibu urut. Mana yang satu
2, 3, 4, 5, dan 6. Coba. Bapak Ibu coba urut. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Ibu pertama apa? Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan. Tunggu sebentar Pak. Berdiskusi. Yang lain coba yang lain. Warga kelas dulu. Yang mana yang pertama? Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh. Itu yang satu ya? Iya, 1. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 nih? 4 duluan. Berikut. Ayo. Sudah munculkan peraturan-peraturan mencari peraturan-peraturan nilai 6. 6. Berikut. mengenai gambaran. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Berapa? 1. Apa lagi? Berikut. Mengubah peraturan, meninjau ulang. Meninjau ulang itu terakhir. Berdiskusi mengenai peran. 2. Berarti 4, 6, 1, 2. 5 dulu 5 kan. Iya, 5 dulu. Beda-beda. Kalau di ini kelompok ini berapa? 4. Sebentar, kelompok ini 4, 6, 1, 5. Berikutnya berapa? Mengubah peraturan menjadi gambaran positif. Nomor 2. Ya, kalau yang di sini Ibu Ina ulang. Dari awal 4, 6, 1, 1, 2. sebentar Ibu. 1, 1. kalau Umi Ija punya 4, 4, 6, 6, 1, 1, 2. 2. Ya. Terus 5 dia. Masih 2 lagi. 21. 4, 6, 1, 5, 3. Ya, 3. Umi lain? Iya, 3. 2, 3. Bukan, Umi berapa nih? 5, 3. Sudah? Itu satu dulu ya? Ibu punya berapa? Ibu kan punya, kalau Ibu mau sampaikan. Iya, dari awal Ibu dari awal. Iya. Kita ambil yang 2 ini dulu. Kita ambil yang 2 ini. Menurut kelompok 1, kelompok 2 saja. Pimpinan Umi Ija. Yang pertama kita lihat 4. Sama-sama. Kedua, salah. Ya. Yang ketiga 6. Yang keempat 1. Yang kelima, coba Berdiskusi. Ini. mana? Yang ini. Yang 5. Jadi posisinya yang pertama berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi positif, nilai-nilai positif yang tadi. Yang ketiga mencari peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Yang keempat berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Lalu keenam itu meninjau ulang. Jadi Bapak Ibu nanti kemudian mengubah dia punya urutan-urutan itu. Iya, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini sangat penting Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia, pasti kalau kebutuhan dasar manusia yang paling utama, kalau tidak makan pasti lapar ya. Iya.
Kita lihat, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang akan kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu, ada kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup, bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan itu adalah kebutuhan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia perlu kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan untuk disayangi dan diterima dalam hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang berikutnya kesenangan. Jadi kalau misalnya kebutuhan dasar manusia, yang terakhir ini adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya Ibu ya, jadi tidak mungkin hidup susah-susah terus, tapi perlu juga senang. Jadi perlu refreshing, ya kan? Sekali-sekali makan bersama, cari bakso atau makan apa yang disenangi, bermain tertawa. Ya. Ini contoh soal Bapak Ibu. Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Eda dulunya. Eda. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Belum, ini baru pengantarnya, Bapak Ibu. Dia punya pertanyaannya ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara dan gak seru jadinya. Menurut Bapak Ibu? Dia ingin kebebasan. Dia ingin bebas. Bebas ya? Ya. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang. Ya. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Berarti dia mau? Dia mau senang? Atau? Bertani itu biasanya kesenangan. Nah, ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira itu apa? Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebebasan? Ya tadi sih sudah apa? Kasih sayang? Menurut Ibu Ira apa? bertahan hidup. Bertahan hidup yang belum. Kebebasan. Kita lanjut. Jadi kalau Bapak Ibu punya perilaku untuk siswa atau murid itu menunjukkan bahwa nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Walaupun itu contohnya adalah untuk SD, tapi SMA juga demikian. Mereka akan mempertanyakan kepada teman-teman mereka, kenapa ibu ini begitu, kenapa ibu ini begini. Karena mereka membutuhkan kasih sayang, kebebasan yang sebenarnya kita tidak dan belum bisa membaca anak-anak punya maunya seperti apa. Jadi itu sebenarnya kebutuhan hidup
dari anak-anak itu. Dia juga membutuhkan kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Iya, jadi dari disiplin positif, kemudian motivasi, kemudian keyakinan kelas, kita masuk ke yang namanya posisi kontrol restitusi. Di sini kita akan belajar bagaimana posisi Bapak Ibu. Posisi Bapak Ibu yang selama ini ada di sekolah ini posisinya seperti apa. Jadi kalau Ibu Yen punya posisinya yang tenang-tenang, yang tidak mau berbicara, atau oh iya, mau lihat saja, itu nanti lihat posisi kontrolnya seperti apa. Iya, posisi kontrol restitusi ini menurut Tiana Gosen dalam bukunya Restitution, Rekonstruksi, School Disiplin tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat atau memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Lesser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi. Sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan juga sebagai manajer. 5 posisi kontrol restitusi yang 5 posisi kontrol ini yang ada di lingkungan pendidikan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat kira-kira Bapak Ibu punya yang mana. 5 dan 6. Nanti setelah ini Bapak Ibu bisa kita belajar untuk bagaimana merubah mengarah dari yang tadi gagal menjadi berhasil untuk Bapak Ibu dengan meningkatkan posisi kontrol kita. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Bapak Ibu banyak contoh. Ibu Ena banyak contoh. Jadi bersuara keras, menunjuk-nunjuk, itu adalah dalam bentuk verbal. Sedangkan hukuman fisik, dipukul dengan rotan, ditampar, dicubit, itu termasuk dalam. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata demikian. Patuhi aturan saya atau awas. Atau istilah kasarnya di sini begini, bikin terus, nanti kau lihat. Nah, itu istilah-istilah itu yang sama seperti itu. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini hukuman. Jadi kalau tidak bikin tugas Ibu Nani di luar, itu hormat bendera itu 1 jam. Nah, itu kategori hukuman. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada 1 cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara ini. Penghukum. Tadi Ibu On ada sampaikan nih. Makanya tadi saya bilang nanti ke belakang kita lihat. Ibu On ada sampaikan. Harus sebagai konsekuensi dia tetap harus dihukum. Nah, kelanjutan daripada hukum adalah posisi kontrol Ibu On itu adalah ada di penghukum. Jadi guru yang menerapkan posisi ini seperti ini. Ada yang bicara halus, tapi sebenarnya itu menghukum. Sudah, atau saja nanti konglia juga dinilai. Itu menghukum secara verbal. Itu posisinya. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ibu sangat sekali dengan kamu. Doni datang itu suka si ini, gitu, suka si harga utuh dan segala macam, masa sih bisa datang gitu. Seperti itu. Sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang merasa bersalah. Kemudian di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga,
dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi terkadang ini membentuk murid seperti ini Bapak Ibu. Dia merasa bersalah dan konsekuensi yang paling besar adalah kita lihat bahwa ada murid-murid kita yang ketika dia bermasalah dan kita melakukan memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, itu akibatnya adalah murid itu tidak akan masuk ke sekolah. Kenyataan itu dia tidak masuk 1, 2 hari, 3 hari, dan kalau tidak melakukan penanganan itu pasti dia tidak lagi melanjutkan sekolah. Posisi kontrol yang guru berteman. Guru pada posisi ini tidaklah menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru diposisikan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka yang berkata, ayo buatlah demi bapak ya. Gitu. Jadi, mari bikin ini wali kelas punya nih. Nah itu kategori-kategori seperti itu. Ayo tidak bantu bapak selama ini. Ayo ingat tidak pernah bantu bapak selama ini. Sekali ini saja ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi ada bahasa-bahasa yang kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Misalnya banyak pemantau nih terkadang wali kelas lakukan pemantauan terhadap anak dirinya. Pemantauan melalui apa? Bisa saja bertanya di guru bidan studi misalnya yang kita lakukan selama ini. Tetapi pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau. Jadi kalau misalnya murid itu dalam melakukan kesalahan, apa yang dia harus tanya? Dia mesti pertanyakan peraturan apa yang murid itu lakukan, yang melanggar aturan itu. Apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya apa itu dipertanyakan sebagai pemantau. Jadi itu ada 4 yang berikutnya adalah sebagai manajer. Posisi kontrol manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan itu sendiri. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu ingin memperbaiki kesalahan? Tetapi dalam proses ini Bapak Ibu, ini jarang sekali kita memposisikan diri sebagai manajer. Jarang sekali. Kita lebih sering terlibat di dalam posisi kontrol yang mungkin tidak ada di 5 ini Bapak Ibu. Malah lebih membuat merasa bersalah kepada siswa. Salah satu contoh peristiwa yang kemarin, perkelahian antara siswa, itu banyak posisi kontrol yang diposisikan oleh teman-teman guru adalah membuat rasa bersalah. Jadi si A disalahkan, di B disalahkan, di C disalahkan, padahal kita tidak melihat bahwa akar permasalahannya di mana. Gitu. Jadi posisi kontrol ini bisa kita praktikkan Bapak Ibu. Di 5 posisi kontrol yang jelas bahwa yang cocok untuk kita sebagai guru adalah posisi kontrol adalah manajer. Adalah bagaimana kita bisa memposisikan kita bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi posisi manajer ini bukan saja kepala sekolah, Bapak Ibu, tetapi kita semua guru ini harus memiliki posisi kontrol yang harus sebagai manajer. Sehingga kita dapat menyelesaikan masalah. Ini salah satu analisa kasus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa baca, kita baca sepintas saja. Sabrina hari ini bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Setelah tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah,
kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai aturan. Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahan. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian ke sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah malam dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan pertama, dalam kasus ini sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Dari 5 tadi ya Pak. Iya, dari kasus yang tadi. Kira-kira posisi kontrolnya itu ada 5. 1 penghukum, 2 membuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dalam kasus ini Sabrina, Pak Lukman ini posisinya di mana waktu itu? Membuat rasa bersalah. Penghukum. Iya, penghukum. Karena alasannya, indikatornya apa? Indikatornya Pak Lukman tetap mempertahankan dengan aturan sekolah. Ya, walaupun sudah ada alasan dari Sabrina. Ya, itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan oleh Sabrina? Diajukan ke Sabrina. Bapak Ibu, kira-kira. Kalau tadi posisinya sebagai apa? Penghukum. Tapi posisi sekarang apabila Pak Lukman itu menjadi posisinya seorang manajer, kira-kira tindakan apa yang Pak Lukman lakukan? Ya. Permasalahannya seperti apa? Ya, pertanyaan apakah diajukan ke Sabrina seperti apa? Sampaikan Pak Lukman kepada Sabrina, kau kan nanti sebagai manajer. Ya. Pertanyaan pertama itu permasalahannya apa? Ya, pertanyaan dari Pak Lukman ke Sabrina itu masalahnya apa? Kira-kira kenapa sampai pakai sepatu warna coklat? Sabrina bisa tahu kan? Jadi posisi manajer ini dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi dia tidak marah, tetapi dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut informasi. Kira-kira apa, kenapa sampai dia melakukan itu, kenapa sampai tidak pakai, tinggalnya di mana, itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mau mencari informasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Berikut Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian sebagai seorang manajer, guru dapat berbuat sesuatu yang bersama murid, mempersiapkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Itu Bapak Ibu, jadi posisi kontrolnya seperti itu. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Dari semua proses disiplin positif, kemudian motivasi, dia akan terakhir pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya segitiga restitusi ini adalah proses untuk mencari solusi sebenarnya. Jadi salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam disiplin positif adalah restitusi. Restitusi juga adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau restitusi ini sebenarnya mencari solusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian segitiga restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Iya, ada 3 tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu dalam menyelesaikan permasalahan siswa yang tadi siswanya
datang terlambat, kalau misalnya di sekolah ini siswanya banyak datang terlambat, tidak membuat tugas, berkelahi dan sebagainya, itu segitiga restitusi ini merupakan satu cara yang baik untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Jadi ada tiga tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Dalam proses penyelesaian masalah dalam proses pembelajaran atau di lingkungan sekolah, tiga tahapan ini yang harus kita jalankan. Bagaimana cara menerapkannya? Bapak Ibu, kita lihat bersama-sama. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau misalnya suatu permasalahan itu sudah ada, kemudian Bapak Ibu mau menyelesaikan masalahnya, bukan sampai-sampai langsung posisi tidak. Cara pertama adalah menstabilkan identitas, artinya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi semua siswa itu yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu, atau saya bisa langsung menjelaskan dia bahwa ini tidak baik. Karena semua yang melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Dia mau alasannya masuk akal, alasannya tidak masuk akal, semuanya itu punya alasan. Jadi yang kedua, dia mengubah identitas gagal menjadi identitas berhasil atau sukses. Dari yang mengubah hukuman itu menjadi konsekuensi yang tadi dan restitusi tadi Bapak Ibu. Jadi menstabilkan identitas. Nanti bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Nanti setelah ini ada caranya Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi untuk validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan berpindah dari pemikiran stimulus menjadi pemikiran proaktif. Kemudian mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ini validasi tindakan realnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tadi menstabilkan identitas ini, kalau misalnya dalam kondisi permasalahan nih, di dalam satu kelas itu ada bermasalah, kemudian dipanggil yang bermasalah. Menstabilkan identitas ini contohnya seperti ini. Misalnya saya panggil satu orang, misalnya namanya Endang nih, murid. Endang, tadi saya mendengar bahwa ada berkelahi dengan Yeni ya. Itu menstabilkan identitas. Jadi tanya kejadiannya seperti apa, kenapa seperti itu. Kemudian Endang cerita Bapak ini sebenarnya ini oh iya. Kemudian setelah saya mendengar semua informasi yang disampaikan dalam kaitan dengan menstabilkan identitas, itu kemudian saya validasi tindakan yang salah. Bagaimana memvalidasi tindakan yang salah? Saya akan menyampaikan ke Endang nih. Endang, apa yang kamu lakukan itu kalau saya berada di posisi Endang, saya juga pasti marah seperti itu. Jadi memberikan bukan mengiyakan, tetapi memberikan sesuatu yang pada dasarnya kita mengiring ke Endang ini supaya bahwa yang dia lakukan itu pasti ada alasannya. Apa yang Endang lakukan? Pak, saya begini, alasannya kenapa? Pak, saya tidak suka karena dia ambil saya punya ini, itu alasannya sehingga menimbulkan dia punya masalah seperti tadi. Kemudian saya sampaikan ke Endang bahwa boleh saja apa yang Endang lakukan itu adalah hal yang wajar. Semua orang itu pasti melakukan sesuatu yang salah dan itu wajar. Setelah itu baru kita masuk ke yang namanya menanyakan keyakinan. Jadi setelah sudah menyampaikan semuanya, memberikan penguatan kepada Endang, kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang Endang tahu? Kalau misalnya apa yang Endang lakukan itu sudah melanggar keyakinan sekolah atau kelas yang telah kita sepakati. Berarti Endang bilang tahu Pak, atau tahu kira-kira keyakinan kelas apa yang Endang melanggar. Endang sampaikan. Setelah Endang sampaikan, kemudian saya tidak bilang Endang harus minta maaf, tidak. Bagaimana? Lalu Endang selanjutnya mau kemana dengan temannya? Nanti menanyakan keyakinan yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan bermakna kepada anak atau murid, menunjukkan
dilakukan secara intensif. Jadi tidak bisa memaksakan orang itu untuk kemudian diminta maaf nih, seperti yang selama ini kita lakukan. Tapi bagaimana mungkin untuk secara sadar dari dalam diri untuk minta maaf. Itu keyakinan itu. Jadi kita mendorong, menuntun murid itu untuk meyakini bahwa apa yang dilakukan itu salah dari dalam diri dia sendiri, bukan karena guru yang menyelesaikan. Mungkin itu 3 tahapan restitusi Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan, kemudian ini yang sudah kita bukan buat skenario Bapak Ibu. Contohnya seperti ini yang berperannya ini adalah Naila dan Su. Skenario-nya adalah pada pembelajaran biologi, guru mata pelajaran memberikan tugas. Pada saat tugas dibuat, Naila mengambil hasil kerja dari Sul. Sul sendiri tidak terima dan memarahi Naila dengan menggunakan kata keras dan kata-kata kasar karena sudah seringkali dilakukan oleh Naila. Ini Bapak Ibu. Ini contoh peristiwa yang sering terjadi atau ini salah satu skenario yang dibuat untuk bagaimana nanti kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan segitiga restitusi. Kira-kira menurut Bapak Ibu kalau misalnya kemudian ini posisinya Bapak Ibu akan mempertanyakan kenapa guru mata pelajarannya tidak bereaksi dalam menyelesaikan masalah ini. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Dia mengambil dia memberikan keyakinan saja. Nanti biarlah mereka dua yang Kira-kira posisi guru mata pelajaran di saat itu posisinya sebagai apa Bapak? Pemantau. Pemantau ya? Iya. Nah, kemudian guru mata pelajaran itu sebagai pemantau, nanti setelah itu guru mata pelajarannya menyampaikan kepada wali kelas. Dan ketika menyelesaikan masalah itu, yang dipanggil adalah Sul sebagai apa tuh Bapak Ibu? Yang menimbulkan masalah ini Naila. Tapi yang melakukan tindakan itu adalah Sul. Jadi untuk penyelesaian masalah ini Bapak Ibu Sul ini dipanggil, kemudian saya tanya. Saya tadi mendengar informasi dari guru mata pelajaran biologi bahwa ada cekcok antara Anda dengan Naila. Kemudian Sul bercerita apa kejadiannya begini. Kemudian saya sampaikan, oh iya, kalau saya sebagai Anda, saya juga akan melakukan hal yang sama. Setiap orang melakukan kesalahan dan itu wajar. Tetapi saya mau mengatakan ke Anda, apa yang Anda lakukan tadi tidak berlebihan kan? Misalnya seperti memukul, dia menjawab tidak. Nah, setelah itu, saya akan mengarahkan dia ke keyakinan kelas. Setelah mengarahkan dia ke keyakinan kelas, dia mengakui bahwa dia telah melanggar keyakinan kelas. Salah satu keyakinan kelas adalah tidak menghormati teman lain. Bagaimana caranya supaya ini? Dia akan sungguh-sungguh mau kemudian meminta maaf. Dan kembali mereka berkata. Itu salah satu proses restitusi yang kita lakukan. Tujuannya adalah bagaimana siswa itu bisa kembali mencari solusi dan menyelesaikan masalah secara tuntas. Ini skenario yang kedua.
Jadi Bapak Ibu itu kasusnya adalah siswa terlambat. Kalau berdasarkan segitiga restitusi yang harus kita lakukan adalah bahwa siswa itu tidak boleh dikeluarkan dari kelas. Itu berdasarkan segitiga restitusi. Apa yang akan kita lakukan adalah kita tetap memasukkan siswa itu ke dalam kelas. Setelah itu baru penyelesaiannya dilakukan. Sama seperti yang proses yang tadi. Nah, jadi mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan budaya positif yang kita punya. Bapak Ibu tadi mungkin Bapak Ibu sudah bertanya pada tiap sesi itu. Ini refleksi saja Bapak Ibu. Kita melakukan refleksi akhir daripada diseminasi ini bahwa proses budaya positif yang akan kita laksanakan di lingkungan sekolah hendaknya berpatokan pada konsep-konsep yang kita. Nah, konsep yang kita dalami, kita harus melaksanakan itu dalam proses pembelajaran di sekolah. Baik itu melalui disiplin positif sampai dengan segitiga restitusi. Karena enam komponen-komponen ini saling terkaitan. Dan ketika enam komponen ini dapat dilaksanakan dengan baik, saya tidak percaya bahwa budaya positif di dunia ini akan berubah. Kemudian penyampaian saya pada senjata diseminasi budaya positif, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menerima diseminasi senjata budaya positif. Jangan